Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Jangan lupa sebelum kita mulai silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, buat kalian yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini. Nah, kali ini kita masuk ke pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Kita masuk ke bab 3 di bagian kedua. Setelah kemarin kita belajar tentang suprastruktur dan infrastruktur bersama-sama. Nah, sekarang di bagian ini kita akan masuk ke lembaga negara, kewenangannya apa saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buat video ini menjadi perbagian, dan perbagian itu adalah kewenangan masing-masing setiap lembaga negara. Karena kalau kita lihat jumlah lembaga negaranya kan ada banyak nih. Nah, jadi saya akan buat secara terpisah, dan pada kesempatan kali ini saya akan kita akan belajar bersama-sama terkait dengan kewenangan presiden, tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, presiden kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya presiden kedudukannya sebagai lembaga negara itu sejajar dengan DPR, dengan MPR, dengan DPD, MA dan lain sebagainya. Ya. Nah, sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, presiden yang tadinya dipilih oleh MPR, ya, tadinya kan dipilih oleh MPR, sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat, dan pemilihannya melalui pemilihan umum ini, ya, presiden dan wakil presiden ini dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Ya, jadi dalam satu pasangan secara langsung. Nah, masa jabatannya berapa lama? Masa jabatannya yaitu selama 5 tahun dan dapat dipilih untuk jabatan yang sama satu kali lagi. Ya, baik itu. Nah, baik, sekarang kita lihat wewenang, kewajiban, dan hak dari presiden. Apa saja itu? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lihat wewenangnya antara lain yang pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, sebagai lembaga eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan, maka ini adalah kewenangan presiden. Yang kedua, berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ya, jadi nanti presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang nih kepada DPR. Saya pengen membuat undang-undang, maka presiden mengajukan, diserahkan kepada DPR, nanti dibahas bersama-sama. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Ya, membuat PP. Ya, tata urutan perundang-undangan kan ada undang-undang, garis miring perpu, nanti di bawahnya ada PP. Nah, ini kewenangannya presiden nih. Berikutnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti pada nusa dan bangsa. Kalau ini kewajibannya jelas. Ya. Nih, berikutnya itu memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di pasal 10. Ya, jadi sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Walaupun misalkan presiden bukan dari militer, maka beliau tetap memegang kekuasaan yang tertinggi. Berikutnya, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Jadi kalau presiden ini punya kewenangan untuk menyatakan perang. Wah, saya mau perang dengan ini, mau membuat perjanjian dengan ini, mau membuat perdamaian dengan ini, maka ini kewenangannya presiden. Tetapi ingat, tetap harus dengan persetujuan DPR. Berikutnya, membuat perjanjian internasional lainnya. Ya, membuat perjanjian internasional lainnya, traktat yang lainnya, ya, traktat. Nah, dengan tentunya persetujuan DPR. Terus menyatakan keadaan bahaya. Ya, yang membuat status bahaya ini adalah presiden. Berikutnya, mengangkat duta dan konsul. Ya, mengangkat duta dan konsul untuk ke negara lain. Nah, tentunya dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya, menerima penempatan duta dari negara lain. Ya, dengan juga memperhatikan pertimbangan DPR. Kalau ada duta dari negara lain ingin masuk ke Indonesia, ingin ditempatkan di Indonesia, maka yang menerima adalah presiden. Berikutnya, memberi grasi rehabilitasi dengan pertimbangan MA. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ya, ini keempat ini, grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi, ini kewenangannya presiden terkait dengan ya pengampunan atau pengurangan hukuman juga. Berikutnya, memberi gelar tanda jasa dan lain tanda kehormatan. Ya, tanda jasa tuh misalkan gelar pahlawan yang memberikan ya presiden. Terus berikutnya, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat
dan pertimbangan kepada presiden. Kalau kita kenal dengan istilah Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Ini yang berhak siapa? Ya presiden membuat. Untuk apa? Memberikan pertimbangan. Berikutnya, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Menteri-menteri kan membantu presiden nih. Yang berhak mengangkat siapa? Ya presiden. Terus berikutnya yaitu melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan atas RUU bersama dengan DPR, kemudian mengesahkan RUU tadi ya. Jadi ikut membahas tuh ketika ada rancangan undang-undang, maka harus dengan persetujuan presiden dan DPR, harus persetujuan bersama. Inilah kewenangan presiden. Setelah dilakukan persetujuan bersama, yang bisa mengesahkan ya juga presiden. Terus berikutnya, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa ya. Ketika dalam keadaan genting, maka presiden berhak mengeluarkan perpu. Nah, perpu ini nanti diajukan kepada DPR. Kalau DPR setuju, maka berubah menjadi undang-undang. Terus berikutnya, pengajuan RUU APBN ya, untuk dibahas bersama DPR dengan ini memperhatikan pertimbangan DPD. Ya, RAPBN, rencana ya, anggaran, pendapatan dan belanja negara. Berikutnya, peresmian anggota BPK. Ya, meresmikan anggota BPK. Terus menetapkan hakim agung. Ya. Nih. Terus berikutnya kalau kita lihat yaitu terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial. Tentunya dengan persetujuan dari DPR. Terus apa lagi? Di sini kalau kita lihat yaitu nih pengangkatan 3 orang calon hakim ya, ini mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi ya. Ya kan hakim konstitusi jumlahnya ada 9 nih. 9 itu diajukan oleh presiden, oleh DPR, oleh MA, masing-masing 3. Nah kalau sudah ada di 9, maka kemudian ditetapkan oleh presiden. Inilah kewenangan presiden yang bisa kita lihat kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi kalau kita lihat di sini inilah kewenangannya presiden sebagai pemegang kekuasaan apa? Eksekutif. Baik, itu saja untuk kewenangan presiden. Silahkan kalian catat, kalian pelajari. Semoga hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan saksikan video lainnya. Itu saja, banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.